Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisya Telefasya dengan NIM H5401241023 ingin menjelaskan lanjutan dari materi regresi linear sederhana yang video sebelumnya. Oke, kita lanjut. Nah, apa itu regresi linear sederhana? Regresi linear sederhana adalah metode untuk memprediksi hubungan antara satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Persamaan umumnya itu Y sama dengan alpha plus beta X plus error. Terus ini ada intercept, slope, dan error. Intercept itu alpha, itu intercept atau konstanta, itu adalah nilai Y saat X sama dengan 0. Kalau beta itu slope atau kemiringan, itu perubahan rata-rata Y jika X naik 1 unit. Jika betanya lebih besar dari 0, maka itu hubungan positif. Kalau betanya lebih kecil dari 0, maka itu hubungan negatif. Kenapa penting regresi linear itu? Karena tujuan regresi adalah memperkirakan alfa dan beta untuk mengetahui arah hubungan X dan Y, serta memprediksi nilai Y di masa depan. Ini biasa digunakan oleh peneliti, ekonom, dan analisis data untuk melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel lain. Banyak digunakan dalam bidang ekonomi, bisnis, keuangan, maupun ilmu sosial. Ini dipakai ketika hanya ada satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Estimasi parameter dengan ordinary least square atau OLS itu mencari garis regresi dengan error terkecil. Ini menilai ketepatan model koefisien korelasi atau R, itu keeratan hubungan, dan koefisien determinasi atau R pangkat 2, itu proporsi variasi Y yang dijelaskan oleh X semakin mendekati 1, maka semakin baik. Ada uji hipotesis H0 sama dengan X tidak berpengaruh pada Y, H1 sama dengan X berpengaruh pada Y. Uji dengan tes statistik dan p-value. Jika p-value sama dengan 0,05, maka H0 ditolak, X signifikan mempengaruhi Y. Selang estimasi, confidence interval itu adalah kisaran nilai parameter, dan prediction interval itu kisaran nilai untuk data baru di masa depan. Oke, selanjutnya interpretasi. Ini aku ambil dari hasil regresi linear sederhana menggunakan RStudio dari video sebelumnya. Oke, di sini ada alpha. Itu dari sini hasilnya 1963,5819. Ini rata-rata permintaan Y ketika harga bernilai 0 adalah 1963,58 unit. Dan betanya itu dari sini. Dari harga ini, koefisien harga minus 5,3369. Jadi ini jika harga naik satu satuan, maka rata-rata permintaan diperkirakan turun sebesar 5,34 unit. Dan koefisien determinasinya atau R pangkat 2-nya itu dari ini. Nih, dari R square 0,5317. Ini bisa menjadi 53,17%. Jadi, sebesar 53,17%, keragaman permintaan dapat dijelaskan oleh variabel harga, sedangkan 46,83% sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Oke, selanjutnya uji T dan uji F. Untuk di uji T ini nilai P-nya untuk variabel harga itu lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, harga berpengaruh signifikan terhadap permintaan. Dan yang uji F itu nilai P-nya juga lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Artinya, secara keseluruhan, model regresi signifikan sehingga variabel harga mampu menjelaskan variasi permintaan. Maka dapat kita simpulkan, hasil regresi menunjukkan bahwa harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan. Setiap kenaikan harga sebesar satu satuan akan menurunkan permintaan rata-rata sekitar 5,34 unit. Model ini mampu menjelaskan sekitar 53,17% variasi permintaan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar harga. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.